di jalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sini Kak Emi siapa? Aka. Oke, dari kita ditolong untuk memimpin doa kita berdua. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Amin. Nah, sebelum itu di kelas ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ada yang udah kenal belum sama ibu? Belum. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka Tahu. taruh. Oke, perkenalkan nama Ibu Farah Adila. Biasa dipanggil sapaan akrabnya Dila atau Ibu La. Ibu Dila atau Ibu La. Hai semuanya. Nah, Ibu ini asal dari Bekasi. Ada yang sama kan dari Bekasi? Oke, pembelajaran sebelumnya itu ada yang masih ingat nggak? Tadi ngejelasin tentang Tayamum. Oke, berarti semuanya masih ingat ya pembelajaran minggu? Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hikmah. Hikmah. Ada yang udah tahu belum? Apa itu hikmah? Belum. Belum tahu? Belum pernah. Belum pernah. Sama dulu ya. Oke, hikmah. Hikmah itu bisa juga diartikan meminta atau melamar. Nah, siapa yang meminang? Laki-laki. Pada umumnya laki-laki ya. Tapi bisa juga perempuan. Tapi kalau perempuan itu biasanya diwalikan. Jadi ini kita minta tolong, bilang dulu ke orang tua kita, ke wali kita. Nah, baru disampaikan gitu. Nah, meminang ini adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan. Serius gitu ya hubungannya. Dan itu tuh pasti tujuannya adalah untuk menikah. Jadi bukan untuk main-main aja gitu. Nah, di sini juga meminang itu adalah seorang laki-laki meminta kepada wali perempuan untuk dijadikan istri. Jadi perempuan ini diminta untuk dijadikan istri laki-laki tersebut. Seperti itu. Nah, jadi hikmah ini kegiatan di mana seorang laki-laki meminta restu gitu ya, meminta si anaknya ini kepada walinya untuk dijadikan seorang istrinya. Seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang main-main ya mengenai hikmah ini. Sampai sini pengertiannya sudah bisa dipahami? Bisa. Oke ya, dilanjut. Nah, yang kedua itu ada dasar hukum hikmah. Nah, pada dasar hukum hikmah ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Ada yang mau membacakan? Aku. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Terima kasih ya. Nah, yang artinya dan tidak ada dosa bagi kamu memina wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk merokok nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutkanlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, jadi hitbah itu biasanya lebih baik itu untuk disembunyikan hitbahnya. Tapi ketika pernikahannya itu harus beritahu gitu. Jadi nggak dirahasiain pernikahannya, nggak boleh ya. Jadi ketika sudah menikah itu ngakunya belum menikah gitu, itu beda lagi. Jadinya jatuhnya hukum talak. Nah itu ada pembahasan lainnya. Jadi hitbahnya mah boleh untuk dirahasiakan, lebih baik dirahasiakan, tapi pernikahannya mesti diumumkan. Selanjutnya itu ada syarat hitbah. Nah tadi kan kita udah menjelaskan mengenai pengertian hitbah, juga dasar hukum hitbah. Nah sekarang yaitu tentang syarat hitbah. Nah yang pertama itu dapat dilakukan kepada perempuan yang masih lajang ataupun janda yang sudah selesai masa iddahnya. Nah ketika ada janda yang belum kelar masa iddahnya, itu berarti tidak boleh untuk dihitbah, tidak boleh untuk dipinang, ya, karena masa iddahnya ini masih berlaku, jadi belum boleh. Nah yang kedua, perempuan bukanlah mahram bagi laki-laki lain, jadi bukan istri orang lain. Jadi nggak boleh ketika kita masih jadi seorang istri, ternyata dia minang kita tapi kita terima, itu nggak boleh ya. Jadi itu hukumnya udah haram, nggak boleh gitu. Nah yang ketiga itu perempuan yang tidak atau belum dilamar oleh laki-laki lain. Nah ini kalau misalkan perempuannya ini sudah dilamar, sudah diikat sama laki-laki lain, itu juga tidak boleh karena kita udah ada ikatan sama laki-laki lain, berarti emang tujuan kita sama laki-laki itu. Jadi kalau misalkan ada yang datang kepada kita, laki-laki yang sekiranya tipenya ternyata lebih bagusan yang ini nih daripada yang kemarin, pengen ganti itu nggak boleh ya. Jadi udah ada konsekuensinya seperti itu. Jadi ditetapkan dulu hatinya, diistiqorohkan terlebih dahulu, baru kita bisa menjawab menerima atau tidaknya seperti itu. Nah terdapat juga sabda Rasulullah, jadi seorang laki-laki itu tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya. Ini terdapat dari hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, mungkin dari pembahasan hitbah ini kita bisa yang dijelaskan pengertian, dasar hukum dan syaratnya. Dari sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah untuk itu sebelum waktunya evaluasi ada sesi itu mohon untuk anak-anak semua diri ya. Diri kita berdiri ya. Diri. Oke. Ikutin ibu ya. Iya, Bu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, lipatkan tangan siap berdoa. Siap berdoa untuk evaluasi. Oke, ayo silakan duduk, kita persiapan untuk
silakan. Oh ini. Ibu nggak pakai Quizzes tapi pakainya Google Form. Ibu. Udah ada yang selesai? Udah ada hasilnya. Ini itu. Nggak ada muncul hasilnya. Hasilnya nggak dimunculin ya? Udah Bu. Udah. Mulai kita dulu. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kok tahu semua? Hah? Gak ditampilkan. Sorry tampilkan. Ya. Bilangnya nol. Nanti untuk juara 1 dan 3 hadiahnya di kantor ya. Oke. Semoga beruntung ya. Jangan merasa ketika yang temennya dapat hadiah kita enggak jadi ngerasa down, tapi harus lebih semangat lagi. Baik, Jadi yang Bu. kita jadi makin giat lagi nih. Oh berarti besok kalau ada pertemuan dan ada evaluasinya seperti ini kita harus lebih memperhatikan lagi agar bisa menjawab evaluasi yang akan diberikan oleh Guru. Nah, seperti itu. Baik, Ibu. Oke, sebelum menyelesaikan mungkin ada yang mau mereview nggak dari salah satu anak-anak semak? Singkat aja. Aku. Boleh, silakan. Kita itu dapat diartikan juga dengan meminta ya, juga melamar. Ya. Adapun salah satu yaitu pertama, pokoknya mah jangan yang sudah menikah, Ya. jangan juga yang udah dihimbah, Ya. dan boleh melamar yang masih lajang, Iya. lajang, Hah? lawan atau janda yang udah habis masa idahnya. Iya, Masya Allah. Makasih ya. Ya. Nah, semoga dalam pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, kita semua bisa mengerti mengenai pengertian hikmah dasar dan juga hikmah, dan bisa kita terapkan ya ketika nanti kita sudah di tahap itu gitu. Dan juga bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Amin. Mungkin dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada perkataan atau penyampaian materi yang sekiranya masih kurang. Ibu juga hanya manusia biasa yang terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk itu kepada KM ya lagi ke kamar mandi ya? Iya. Bisa diganti dulu untuk menutup pembelajaran kali ini ya, silakan. Teman-teman, mari kita membacakan kafaratul majlis untuk menutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.